perhimpunan orang-orang benar, umat-mu hamba-mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum Engkau berkata kepada teman-teman kami sepakat dengan surga, kami sepakat Tuhan, segala sesuatu yang kami lepas di bumi surga juga melepaskan. Segala sesuatu yang kami ikat di bumi surga juga melepaskan. Saat ini kami sepakat dengan saat ini dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa karangan domba, pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat di udara, ikat kuasamu, aku runtuhkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan roh yang kudus itu melayang-layang, menghinggapi, memerdekakan, memuaskan setiap pribadi kami saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan berkata-kata, kami perlu arahanmu, kami perlu tuntunanmu. Terima kasih Bapak, mau mengucap syukur kalau saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan kasih. Tuhan Roh Kudus sertai kamu mulut bibir hamba-Mu, Kau layakkan menyampaikan isi hati-Mu. Firman yang berkuasa, Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Jadi rambu-rambu menjadi jawaban di setiap Tuhan pengiringan kami. Terima kasih Bapak. Bicara Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan perkataan. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus yang ajaib, setiap kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari siang hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema pelitanya menerangi hidup. Pelitanya menerangi hidup yang akan kita baca bersama-sama dari Lukas 11 kita akan membacanya ayat 33, kita selesaikan sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Pelitanya menerangi hidupku. Sudah ketemu? Amin. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita akan membaca bersama-sama di sini. Berikutnya dikatakan apa? Pelita. 3, 2, 3. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah ganteng, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. 4. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Haleluya. Akan amin. Amin. Pelitanya menerangi hidupku. Pelita itu apa saudara? Pelita apa pelita? Sampai yang mengatakan kayak lampu, kayak lilin, sentir ya. Pelita juga firman yang menerangi kehidupan saudara dan saya. Seperti beberapa hari yang lalu, malam-malam tidak hujan tidak dapat, tetapi tiba-tiba malam-malam lampu mati, lampu padam. Ketika lampu padam sudah tidak ada persediaan lilin, saya waktu itu langsung aja ngebet. Saya panggil orang di rumah, tujuannya untuk apa? Supaya tidak tabrakan. Sudah tak sekejap, tak bawa ke dapur karena tidak ada persediaan lilin. Saya langsung mengambil minyak goreng, lepek,
terus sama kapas itu akan merentir. Puji Tuhan dengan minyak goreng dan kapas bisa menyala. Meskipun ya pelita itu, lilin dan kapas itu cuma kecil, tetapi bisa menerangi seluruh dunia. Itulah fungsinya pelita, itu juga kehidupan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya anak-anak paling sedikit, tetapi Tuhan punya tujuan dimanapun keberadaan saudara dan saya untuk bisa menerangi kegelapan atau pekerjaan di lingkungan dimanapun. Itu fungsinya Tuhan memberikan, katakan memberikan. Pelita itu ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau dalam keadaan gelap itu enak kan enggak saudara? Ya, meskipun waktu itu cuma beberapa jam, ya enak. Sudah banyak nyamuk, sumuk, gelap. Begitu lampu menyala, langsung semuanya pada apa? Yes, haleluya. Bersuka cita. Karena apa? Terang, gelapan itu seharusnya saudara dan saya pun berlaku demikian dengan firman. Ketika berjumpa dengan firman itu, bukan kalau disuruh membaca Alkitab beban, itu tanda-tanda. Ya, seharusnya keberadaan kehidupan saudara dan saya ketika berjumpa dengan firman Tuhan, membaca secara pribadi ataupun mendengar radio, seharusnya respon kita yes, aku bertemu dengan Tuhan. Yes, aku bertemu dengan firman. Tetapi kerap kali yang kita lihat hal yang seperti firman tapi firman. Tapi di sini tidak ada di luar sana. Setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya pasti, katakan pasti menyukai yang namanya firman. Haleluya, haleluya. Pelita itu sangat-sangat dibutuhkan untuk saudara dan saya di dalam mengiring Tuhan. Pelita itu harus menyala dimanapun keberadaan saudara dan saya, harus pelita itu menyala. Iya Bu Ana, caranya pelita itu menyala. Nah, kalau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen tidak menyukai firman, sudah dipastikan akan berada di dalam kegelapan karena lebih kuat. Cenderung yang berbicara yaitu keinginan daging. Kalau saudara dan saya mau pelita itu menerangi rumah tanggaku, menerangi pekerjaanku, menerangi segala kegelapan yang sedang terjadi, saudara dan saya tidak ada jalan lain kecuali satu, menyukai yang namanya firman. Kita bersama-sama belajar, Bapak Saudara ya, belajar. Ketika berjumpa dengan firman, seperti anak kecil, wow, terima kasih Tuhan buat firman. Wow, terima kasih Tuhan buat surat cinta. Wow, terima kasih Tuhan buat teguran tuntunan. Seharusnya demikian. Haleluya. Jangan cuma di gereja atau pas persekutuan seperti ini saja baru membuka yang namanya Alkitab. Tetapi biarlah setiap kita mulai siang hari ini rindu untuk terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Seperti saudara, kalau haus itu yang dirindukan apa? Orang sedang kehausan atau aku nggak haus, aku pengen minum nggak? Tetapi ahli gizi mengatakan saudara kalau minum itu jangan tunggu haus dulu. Kalau saudara tunggu haus berarti itu sudah masuk di dalam apa? Dehidrasi. Jadi jangan ngenteni haus sih, tapi sebelum haus itu datang kita harus minum. Seperti kemarin itu sudah diizinkan Tuhan. Nggak ngalami apa-apa, bangun tidur rasanya boyok ini, pakai gerak sini situ. Karena ingat saya, karena kemarin kurang minum di situ hanya kepide. Mau pelayanan mau bagi firman sampai yang ini.
Puji Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mempermalukan hambanya anak-anaknya. Tuhan beri kesembuhan, amin. Saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada saya siang hari ini, apapun yang sedang mengalami sakit keuangan rumah tangga, apapun itu tidak masalah, Tuhan pasti akan sembuhkan, amin. Datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai pun, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah saudara dan saya seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus merindukan. Itulah saudara dan saya merindukan yang namanya firman itu. Ketika berjumpa dengan firman, wow, merasa apa? Suka cita, haus seperti rusa yang merindukan air. Begitulah saudara dan saya merindukan firman Tuhan. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya pelita yang Tuhan sediakan, yang diberikan kepada saudara dan saya itu menerangi seluruh kegelapan, seluruh pergumulan. Tuhan terangi dengan satu yang namanya itu apa? Pelita. Kuncinya apa, Bu Ana? Kuncinya sederhana, supaya kehidupan saudara dan saya terus menerus diterangi dengan pelita. Satu kuncinya apa? Kuncinya satu, yaitu aku bersuka karenamu. Katakan sama-sama 2, 3. Aku bersuka karenanya. Saudara dan saya bersuka bukan cuma karena berkat-Nya, bukan karena mukjizatnya, bukan karena pertolongannya, tetapi saudara dan saya bersuka meskipun saat-saat melewati yang namanya padang gurun. Tuhan melihat ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan, dibawa Tuhan ke padang gurun, dilihatnya saudara dan saya terus merindukan yang namanya firman, terus merindukan yang namanya keintiman dengan Tuhan. Kenapa banyak orang dalamku gelap, Bu, terus aku tak leren istirahat sih yang melayani? Oleh karena kehidupannya belum merasakan yang namanya haus akan firman Tuhan, akan perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi haus untuk apa? Aku ditolong sih. Nah, aku ditolong, aku kan bisa bersaksi, Bu Ana. Nah, aku ditolong mengalami mukjizat, kan banyak orang melihat, Bu Ana. Itu maunya saudara dan saya. Tetapi sebelum mukjizat terjadi, Tuhan mau mendandani yang namanya hati. Haleluya. Tuhan mau mendandani hati. Aku bersuka karenanya. Masih di Lukas 11. Mari kita baca bersama-sama.
ayat yang ke-27, 28. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui." 28. Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memelihara." Saat itu Yesus sedang berbicara di kerumunan orang banyak. Saat itu pula ada seorang perempuan berseru. Berseru seperti apa, Pak Saudara? Kalau cuma ngomong bagus, hijau itu bukan berseru, tetapi berseru itu, "Mbak Sus, Buyo," karena waktu itu Yesus sedang berada di kerumunan orang banyak. Nah, perempuan ini berseru, "Berbahagialah ibu yang pernah," bahasa sehari-harinya mungkin seperti itu ya. "Berbahagialah ibu yang pernah dipakai kandungannya untuk mengandung engkau. Berbahagialah seorang perempuan yang pernah menyusui." Ini berteriak, jadi mungkin semua orang waktu itu bisa mendengarnya karena tidak remeng-remeng wanita ini berseru. Apa jawab Yesus? Apakah betul? Apakah benar yang dikatakan perempuan ini? Kalau seorang ibu yang pernah mengandung, seorang ibu yang pernah menyusui Yesus, itu disebut satu-satunya perempuan yang berbahagia. Kita baca ayat yang ke-28. Ini jawab Yesus. Tetapi ia, yaitu Yesus berkata, "Yang berbahagialah," siapa saudara? "Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara." Saat itu Yesus menjawab, bukan seorang perempuan yang pernah mengandung aku, bukan seorang perempuan yang pernah menyusui aku yang disebut berbahagia. Tetapi di hadapan Tuhan, orang yang paling berbahagia, orang yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu orang yang mendengarkan firman. Orang yang paling berbahagia yaitu orang yang mendengarkan firman. Firman ketika didengar bukan untuk menambah biar aku banyak pengetahuan, bisa nusuki teman. Banyak orang kan demikian, karena banyak sudah ngelotok, ada firman, ingin nusuki temannya. Tetapi kalau saudara dan saya mengalami kebahagiaan yang bersumber dari surga itu, saudara dan saya harus katakan harus mendengarkan firman dan firman itu dipelihara, katakan dipelihara. Firman itu dipelihara. Bahasa yang paling gampang, yang paling gampang memelihara itu seperti saya itu kepengen memiliki. Seringkali saya melihat orang-orang nanam cabai di YouTube itu kok buahnya banget. Saya itu pengen, saya ambil cabai sudah matang, saya tabur di pot itu, cabai itu tentunya harus apa? Harus dirawat, dikasih pupuk, disiram. Itu yang dinamakan memelihara. Beberapa waktu kemudian tumbuh itu yang namanya cabai. Kelihatan tahu. Apakah terus saya biarkan? Kalau dibiarkan bisa dimakan tikus, ya. Tetapi saya mau supaya cabai ini bisa terus bertumbuh. Saya terus pelihara. Saya siram 2 hari sekali. Saya kasih pupuk. Puji Tuhan, sekarang cabai itu berbuah. Dan saya sangat bersyukur, saya senang. Meskipun
Kalau sudah makan pun memetik apa? Eman-eman kadang sering kali apa? Bisa negaring. Tinggu apa? Petetan. Tadi saya pagi juga saya apa? Petik duluan. Petik buat dulu. Petik dating harus petik balik. Saya bersyukur karena apa ini hasil karya saya. Itu yang namanya memelihara. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman yang saudara dan saya dapat melalui pembacaan secara pribadi, melalui khotbah yang saudara dan saya dengar, firman itu harus dipelihara, katakan dipelihara. Supaya firman itu terus mengalami pertumbuhan dan saudara saat-saat saudara membutuhkan, saudara pasti akan menuai, Saat engkau mengalami buntu jalan, firman itu berbicara. Firman itu mengaum, menggema, berbicara. Itu kunci yang sangat-sangat saudara dan saya perlukan. Saat buntu jalan, kabeh wis tak coba dulu, wis tak jajal kabeh ku ana, tetapi firman yang saudara dengar, firman yang saudara dan saya pelihara itu mulai bekerja, mulai menghasilkan buah. Caranya saat menghadapi jalan buntu, Yesus adalah apa? Pekerjaanku sedang buntu jalan, rumah tanggaku sedang buntu jalan. Perkatakan firman, Yesus adalah apa? Yesus adalah jalan dan kebenaran. Itu fungsinya. Kalau pekerjaanmu sedang mandek, perkatakan firman. Di dalam pekerjaanku, Yesus adalah jalan, sehingga pekerjaan yang mandek dibuat Tuhan mulai berjalan kembali. Haleluya. Caranya yaitu pelihara yang namanya firman. Jangan bangga, saudara ya, mengetahui banyak firman tetapi tidak dipelihara. Karena Yesus berkata, orang yang paling berbahagia yaitu orang yang mendengar dan memelihara firman. Ketika saudara dan saya memetik buahnya, saudara dan saya pasti akan bangga. Haleluya. Haleluya. Seperti beberapa hari kemarin, yang namanya sakit koyok itu di sini pikiran mulai berkata, yuk tukang pijit, yuk dokter, apakah itu salah? Tidak salah, ya, dokter tidak salah, tukang pijit tidak salah. Tapi waktu itu, ya, waktu itu firman Tuhan berkata, saya diingatkan waktu itu perempuan yang perdarahan. Di situ Roh Kudus bekerja. Ada sakit penyakit yang harus disembuhkan melalui apa? Bisa pijat, bisa itu, tetapi ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan perempuan pendarahan itu sudah habis semua loh, saudara ya. Sudah habis semua, ternyata tidak bisa mengalami kesembuhan. Mujizat terjadi ketika bertemu dengan Yesus. Bilur-bilurmu Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Terus saya perkatakan seperti itu. Jadi saya ke toilet, mau buka toilet itu sudah tidak bisa, saudara. Teriak itu tidak bisa keras karena menahan sakit. Jadi saya cuma di pegangan bak itu ya, sambil bisa menggerak itu di dekat dobrak ini sama suami nggak bisa buka karena menahan sakit. Demikian ya, saya menahan sakitnya, tetapi puji Tuhan luar biasa dahsyat. Sebelum pelayanan di tempat ini, Tuhan sudah sembuhkan. Lepas saya tidak dengar-dengaran firman Tuhan, tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Terus eman-eman ya, tigo ijab, tigo dokter, tapi orang sebutnya yang dimaksudnya ada sakit penyakit yang bisa disembuhkan melalui hal-hal di luar Yesus, tetapi ada juga sakit penyakit yang harus melibatkan Tuhan. Apakah saudara minum obat? Aku sudah melibatkan Tuhan, betul ya, betul. Tetapi saya katakan sekali lagi, ada sakit penyakit yang harus yang saudara dan saya praktek firman supaya firman itu berbuah sehingga mujizat kesembuhan itu terjadi seperti yang saya alami. Haleluya.
Kita buka sebentar ya. Masih di Lukas 11. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-28. Kita baca dengan suara antusias. 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Saya berbahagia, saya bersyukur. Sehingga ketika suami bertanya, masih sakit, aku gak lupa ya tadi ya. Lupa kalau tadi beberapa hari ini mengalami sakit. Saya bersukacita, saking bersukacitanya lali kalau tadinya mengalami sakit, penyakit. Itu yang dinamakan firman itu bekerja. Itu yang dinamakan firman itu dipelihara. Bukan cuma dibaca terus, tetapi firman itu harus dipelihara sehingga kehidupan saudara dan saya penuh dengan nyanyian. Katakan penuh dengan nyanyian. Waktu saya sakit, apakah mau ngomel itu, aduh itu bukan jalan keluar ya. Tetapi saya berusaha untuk menyanyi, memuji Tuhan supaya Tuhan bertindak. Saudara, Tuhan itu paling senang kalau saudara dan saya itu saat-saat terjepit sekalipun saudara membawa korban. Katakan korbannya. Saudara bisa mempersembahkan ini dan itu. Kalau hati saudara penuh pahit, tidak bisa menyanyi, tidak bisa memuji, percuma. Haleluya. Mau ya siang hari ini hatiku dipenuhi dengan nyanyian. Amin. Hatiku penuh nyanyian.